berdiri. Halo, kedengeran nggak? Iya, Om. Oke. Ini di jam 5 Om. Mau mulai sekarang atau mau nunggu sebentar, Om? Hmm, sekarang aja. Jam 5 kan? Iya, Yes. Mulai aja deh. mulai deh, Om. Oke. Mm-mm. Halo teman-teman semua yang menonton hari ini. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah, jadi di sore hari ini kita mau Sehat, puji sama-sama Tuhan. ibadah Tuhan Kalvin. Oke, nah tapi sebelum itu kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan dulu ya, seperti biasa. Nah, yuk sama-sama kita cari tempat yang nyaman, siapin catatan buat nanti kita sharing firman. Dan karena aku nggak bisa main musik, jadi aku pakai instrumen ya. Oke, nah kita mau nyanyi judulnya Tuhan yang benar. Kalian boleh cari liriknya juga. Oke, kita sama-sama nyanyi ya. Gunung batuku datang, tekanan tentu tak akan ku ragu. Dari hidupku, sang keselamatan dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Aku di dalammu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, merangkakku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu dan lamanya, janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar kaya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Mataku di dalammu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Dengan tanganmu Tuhan, dengan takut tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, merangkakku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeay, tepuk tangan. Oke. Nah, teman-teman sama-sama kita siapin hati kita. Kita mau lanjut ke ini, kita mau nyanyi Manis Kau Dengar.
Teman-teman, yuk sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, di sore hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah suplemen Tim Share ini Tuhan. Bapak, kami sekarang siap untuk mendengarkan sharing firman-Mu hari ini. Ya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, ya Tuhan yang berkati juga. Ya setiap sharing firman yang disampaikan oleh Mbak ini boleh bertumbuh dan kami boleh belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, Dia telah memimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Dea. Sama-sama Om. Gimana kabarnya yang lain? Semua sehat-sehat ya? Hari ini kita Amin. ketemu lagi. Kita ketemu di acara suplemen pada sore hari ini. Ini eh, siaran pertama di rumah. Biasanya kan kita kan di gereja ya siarannya ya. Iya, Ya, betul. segala sesuatu memang iya, memang mesti dipelajari. Dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang nggak bisa belajar menjadi bisa. Semalam pun saya juga latihan sama dia tuh. Tolong dong dipanggil saya seperti apa sih kalau dipanggil. Kan saya juga belum ahli dalam dunia Instagram ya. Jadi perlu tanya-tanya, perlu belajar dan perlu juga eh, apa ya? Explore. Habis ini mungkin saya akan buat live sendiri tentang topik-topik apa gitu ya. Ya, tapi semua kita perlu mencoba dan kita perlu belajar. Oke? Nah, eh, kita akan lanjutkan tema-tema kita yang bulan ini sangat luar biasa, yaitu tentang start, memulai tahun yang baru. Itu seperti apa sih gitu. Nah, yang minggu pertama ada Kak Glory dan Kak Grace sudah ini ya, start small dan start now. Jangan startnya 5 tahun lagi. Kalau startnya 5 tahun lagi, namanya buang-buang waktu ya. Nah, kenapa nggak startnya big gitu ya? Biasa orang bilang, wah mulai dengan yang besar dong gitu. Enggak, tapi kita mau belajar bahwa start small itu artinya apa? Pikirkan yang bisa kita lakukan dulu. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan sekarang dan mudah. Kalau biasanya kalau orang langsung punya cita-citanya terlalu tinggi banget, susah juga untuk mewujudkannya kali. Yang kecil aja kadang-kadang belum bisa. Gimana kita mau melakukan yang besar? Nah, luar biasa ya minggu pertama, walaupun saya nggak ikut secara full, tapi saya dengerin di samping saya ambil kerja itu saya dengerin juga gitu. Oh, luar biasa. Start small dan start now. Nah, kemudian minggu lalu kita juga belajar tuh dari Koyong Yo, ya, bahwa dalam kita melakukan segala sesuatu itu, dalam kita menjalani setiap pekerjaan kita harus merepresentatif Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Artinya kita nggak boleh sembarangan gitu ya. Kalau kita representatif kan ada yang kita mewakilkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Kita nggak boleh sembarangan ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah yang berdaulat, yang berkuasa, yang besar gitu. Nah, kita sebagai orang-orang yang melakukan tugas-tugas kita merepresentatifkan Tuhan gitu dalam setiap apa yang kita lakukan. Baik perkataan kita, perbuatan kita gitu. Dan lakukan juga apa yang baik yang harus kita lakukan untuk orang lain. Tidak usah terlalu muluk-muluk, lakukan yang baik yang bisa kita lakukan sejauh apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, hari ini saya mau nyambungin. Tapi supaya belajarnya gampang pada hari ini dan bisa diingat, saya mau melambangkan tiga, tiga panca indera kita yang paling penting. Ya, apalagi sekarang lagi populer nih, tiga panca indera kita yang harus selalu ditutupi selama waktu-waktu ini. Kenapa? Karena dari situlah kalau nggak hati-hati, virus COVID-19 bisa masuk. Yaitu, tiga panca indera itu adalah mata, hidung, dan mulut. Gitu ya. Kenapa? Karena ini ada tiga organ tubuh kita ini adalah alat untuk masuknya segala sesuatu. Ya. Jadi, kenapa yang namanya masker itu bukan ditaruh di mata gitu. Masker taruhnya di hidung dan mulut. Supaya tidak masuk kumannya dari hidung dan mulut. Terus mata gimana? Ya mata kan kita pakai apa ya? Pakai face shield gitu ya. Kadang kita pakai kacamata supaya kuman itu tidak lompat gitu. Masuk dalam
diri kita melalui mata kita. Nah, supaya apa yang saya sampaikan hari ini itu bisa kita ingat, saya akan bawakan dalam bentuk anggota tubuh yang paling atas, yaitu kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, saya tetap masih bicara tentang yang namanya start, ya. Memulai segala sesuatunya. Kita kan baru bulan Januari ya, belum akhir tahun gitu ya. Kalau akhir tahun udah terlambat namanya. Tapi kalau yang namanya awal tahun, itu segala sesuatunya kita belum terlambat untuk melakukannya, ya. Nah, saya mau bahas mulai dari apa yang saya gambarkan dengan mata. Nah, saya teringat ini ya. Dulu saya pernah lihat suatu film parodi itu. Nah, juga parodi ya. Nah, itu melambangkan ada di satu stadion di mana orang-orang itu berkumpul di depan garis start, ya. Dan biasa kan ada orang yang bawa bendera kayak papan catur tuh ya, hitam putih itu ya. Nah, di situ orang banyak berkumpul, itu ada perlombaan maraton. Kalau kita tahu ya, lomba maraton itu adalah lomba lari yang jaraknya jauh, bukan jarak dekat, jarak jauh. Nah, kemudian orang muda berkumpul di depan garis start. Kemudian ada orang yang wasitnya, siap-siap ya, kita akan lari. Ya, saya itu sampai hitungan ketiga, siap semua. Wah, orang kan pada siap-siap. Ada yang udah pakai gerakan begini, ada yang pakai gerakan begitu, ada yang sudah kepalanya begini gitu ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3, iya. Bendera terus dikibarkan. Wah, semua orang pada lari. Wah, secepat-cepatnya gitu ya. Wah. So, semua yang ikut karena banyak. Wah, lari semua. Wah. Udahan ada satu orang yang masih diam aja begini. Orang terus didatengin sama satu orang ini. Lari Pak, lari. Itu orang tuh diem aja. Terus didatengin. Kenapa Bapak nggak lari? Dia ngomong gini. Saya nggak tahu mau lari kemana katanya. Saya nggak tahu arahnya, tujuannya kemana. Jadi saya diem aja di sini. Itu memang cuman parodi ya. Tapi itu munculkan suatu pemikiran bahwa kita tuh tahu nggak sih sebenarnya arah yang kita mau tempuh itu kemana, ya. Arah yang kita mau tuju di tahun ini tuh yang mungkin sudah kita rencanakan itu arahnya tuh kemana sih, gitu. Kita sudah start dengan yang namanya start small, oke. Ada hal yang kita sudah rencanakan, tapi sekarang kita tahu nggak tujuan kita kemana, ya. Apa sih menjadi tujuan kita tuh apa? Kemana tujuan kita? Ya. Nah, bagi orang Kristen, ya, bagi orang Kristen anak-anak Tuhan ini, kita punya tujuan yang pasti ya. Tujuan itu adalah suatu hal atau suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Bagi orang Kristen, bagi kita anak-anak Tuhan, tujuan yang kita harus lakukan itu pasti adalah tujuan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi tujuan itu kalau kita mau gampang gini ya, tujuan kalau kita mungkin pernah lihat orang manah yang ada bulat-bulat gitu ya. Nah, itu ada tujuan kan ya. Kita harus tahu kita manahnya ke arah mana. Kita memanah ke arah tujuan. Sasarannya mesti jelas. Nah, kalau kita nanti mungkin ada sewaktu-waktu kita bisa belajar lagi lebih dalam, ya. Biasa kalau saya ngajarin tuh, orang itu kalau membuat suatu tujuan, suatu goal, ya, itu harus spesifik, ya, harus jelas tujuannya, ya. Jadi biasanya orang itu membuat tujuan tuh harus jelas, tujuannya harus ngapain, bagaimana cara untuk mencapai tujuan, ya. Kapan mau mulainya, itu biasa juga harus dipikirkan. Ya. Terus apa yang perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan, ya, itu juga harus. Terus berapa biayanya yang harus kita keluarkan atau kita budgetkan untuk
kita bisa mencapai tujuan tersebut. Ya, itu semuanya biasanya kalau mau sukses itu dibuatnya secara tertulis. Ditulis semuanya, kapan mau mulai, perlu biaya berapa, tujuannya kemana, kapan selesainya. Nah, itu kapan-kapan kita bisa pelajari. Tapi sekarang kita nggak langsung masuk ke dalam sana dulu. Tapi intinya gini, kita harus menetapkan tujuan itu harus dengan pikiran yang matang. Ya, saya ulangin. Untuk kita mengeset tujuan ke depan, itu harus kita lakukan dengan pikiran yang matang. Ya. Nah, sekarang pikirannya menjadi dasar pemikiran kita tuh apa sih? Ya. Yang menjadi dasar pemikiran kita tuh sebenarnya apa yang harus kita masukkan dalam pikiran kita itu apa? Nah, kita bisa buka coba deh di Filipi, ya. Kita Filipi 4 ayat 8. Ya. Kita buka ya, saya akan langsung bacain aja. Filipi 4 ayat 8. Oke, udah ketemu? Saya bacain ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya ulangin ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita udah tahu tuh, firman Tuhan berkata seperti itu. Dari mana sih firman Tuhan itu bisa kita dapat? Ya pasti, kalau kita setiap hari baca firman Tuhan, kita berdoa, bersekutu, bersama-sama, maka pikiran kita akan dipenuhi oleh pikiran-pikirannya Kristus. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau pikiran kita sudah kita sesuaikan dengan pikirannya Kristus, kita sudah sesuaikan dengan maunya Tuhan, kita sudah sesuaikan dengan kehendaknya Tuhan, maka tujuan kita ke depan ini di 2021 pasti akan tujuannya, harusnya tujuannya benar gitu. Wah, saya mau kaya nih Om. Wah, saya mau tahun 2021 saya mau bisnis. Wah, keren ya. Karena anak muda sekarang bisnis loh. Dulu sih waktu zamannya saya dulu mungkin masih main layangan kali ya. Masih main layangan, masih hobinya jalan-jalan doang gitu ya. Sekarang anak muda sekarang udah pikirin bisnis. Wah, keren. Kenapa mau bisnis? Saya mau punya duit banyak Om. Wah, keren. Mau apa? Bisnis mau melakukan apa? Supaya saya terkenal Om. Kalau saya terkenal kan saya bisa masuk YouTube, dapat penghasilan dari YouTube. Wah, keren ya, influencer. Nah, kalau pikiran kita sudah disesuaikan dengan apa maunya Tuhan, maka tujuan kita itu harusnya tidak mungkin hal-hal yang bertentangan dengan yang maunya Tuhan. Contoh, saya jangan mau cepat dapat uang, jual narkoba misalkan gitu ya. Wah, saya mau cepat dapat duit, saya jual barang-barang yang ilegal. Wah, barang-barang yang tidak sesuai. Kadang-kadang memang orang-orang yang jual-jual kayak gitu cepat kaya, benar nggak? Iya. Tapi apakah itu maunya Tuhan? Kita melakukan hal seperti itu, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, jual-jual yang tidak baik, narkoba dan sebagainya, misalkan, terus kita korupsi dan sebagainya, kita amit-amit mungkin ada yang mencuri supaya lebih cepat punya uang. No. Ya, kalau kita tahu itu tadi sesuai dengan Filipi 4 ayat 8, itu hal yang benar nggak? Itu bukan suatu hal yang benar. Jangan lakukan itu. Ya, jadi tadi mata, kita bahas mata nih ya. Lambang mata adalah apa? Mata kita akan melihat tujuan. Ya, apakah tujuan yang kita mau capai itu adalah tujuan yang
sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan nggak? Kalau sudah sesuai, do it. Ya, jangan lama-lama lakukannya, lakukan. Arahkan tujuan hidup kamu di 2021 ini, arahkan apa yang mau kamu lakukan, segera lakukan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Nah, itu mata. Jangan lupa ya, itu mata. Nah, sekarang kita turun dari mata ke hidung. Ya. Apa sih, Om? Relevansinya antara start dengan hidung. Nah, gini. Kalau hidung itu adalah alat yang, setuju nggak? Hidung itu adalah alat yang paling gampang mengingatkan sesuatu. Ya, misalkan kita lagi pulang ke rumah nih ya, langsung, wah, mami masak ikan asin nih. Waduh, ya, itu dari mana? Emang dari mata, orang kita belum lihat kok. Itu dari apa? Dari hidung kan? Ya. Terus kalau kita lagi di rumah tiba-tiba, kok ada bau kayak begini? Wah, ternyata makanannya gosong gitu. Makanannya gosong. Atau mungkin saya pas lagi di mana tuh, kok ini kayaknya ada yang baunya nggak enak nih. Ternyata ada kabel yang korslet. Bau kabel kebakar kan. Wah, langsung untung ketahuan. Ya. Terus yang ketiga juga yang kalau mungkin kita sering ya lagi ngapain ya tiba-tiba ada bau gas gitu. Bukan gas LPG gitu ya. Gas yang kurang menyenangkan lah. Yang pembuangan kita gitu kan. Nah, ada yang buang gas nih. Wah, keluar dulu, cari udara segar. Ya. Nah, hidung kita itu melambangkan suatu yang namanya kesadaran, kepekaan. Nah, dalam kita menjalani tujuan hidup kita yang tadi, yang dari mata itu ya, yang merupakan tujuan, jangan pernah lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Ada Tuhan yang menyertai jalan kita. Ya, jadi kita harus tahu tuh, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita menetapkan tujuan kita sesuai dengan apa maunya Tuhan, maka kita harus tahu bahwa di situ ada Tuhan. Di situ ada Tuhan yang menyertai jalan hidup kita. Nah, saya teringat kepada Yesaya 41 ayat 10. Ya, di situ ada suatu kisah ya, kalau misalkan kita lihat Yesaya 41 melambangkan janji Tuhan kepada orang Israel. Ya, orang Israel itu kan orang-orang pilihannya Tuhan tuh. Ya, Tuhan ingatkan, kamu gak usah perlu takut walaupun kamu kecil, kamu mungkin gak hebat gitu. Tapi karena kamu adalah umat pilihannya Tuhan, maka Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi, dan Tuhan akan pimpin. Nah, demikian juga kita. Ya, kita baca dulu ayatnya supaya lebih afdol ya, lebih srek gitu ya. Yesaya 41 ayat 10. Saya baca nih ya, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku Tuhan ya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya ulangin, amin ya, luar biasa ya. Jadi Tuhan bilang, ayat 10 itu, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, enak gak tuh? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak pernah berjalan sendirian. You'll never walk alone, katanya gitu ya. Nah, kenapa? Orang Tuhan yang mau dia menjadi besar kok. Dan kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka yakinlah Tuhan akan menolong. Maka yakinlah bahwa Tuhan akan memimpin kamu, menjaga kamu, melindungi kamu. Ya. Jadi seperti hidung kita mencium bau yang enak gitu ya. Sadar bahwa di situ, bahwa setiap saat Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan
menolong kita. Ya, itu yang kedua. Hidung, ingat ya, tadi mata apa? Mata mengingatkan kita bahwa tujuan kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, itu mata. Hidung, mengingatkan apa? Mengingatkan kepekaan. Kita harus peka, kita harus sadar bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu memegang tangan kita. Tuhan itu menolong kita. Jadi kita tidak pernah sendirian. Yakinlah ketika kita berjalan bahwa saya punya sesuatu hal, tahun ini saya mau bisnis nih. Bisnis ya apa? Makanan gitu ya. Mau buka makanan gitu. Oh, saya mau menjualnya dengan benar. Saya menjualnya makanan saya dengan bersih, terjaga. Saya lakukan itu dengan segenap hati saya, ya. Yakinlah, ada masalah apapun, ada tantangan apapun, ada Tuhan yang akan menolong kita. Sadar, seperti kita menghidup udara segar ya gitu ya. Kan nggak pakai masker enak nih gitu ya. Sadar bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Nah, yang ketiga, mulut kita. Mulut apalagi Om, yang berhubungan dengan tujuan start kita nih di tahun 2021. Nih, saya mau cerita ya. Untuk mencapai keberhasilan ya, untuk mencapai tujuan kita, kita itu tidak pernah sendirian. Kita itu butuh orang lain, saya ulangin ya. Untuk mencapai kesuksesan kita, untuk mencapai keberhasilan kita, di samping kita menetapkan tujuan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan yang kedua adalah kita selalu ingat bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Yang ketiga, kita perlu sadar bahwa kita itu butuh orang lain dalam keberhasilan kita. Ya, sekarang siapa di sini boleh nanti di sini yang merasa dari lahirnya tidak butuh orang lain. Nanti WA saya kasih pulsa. Ayo. Nah, ya. Berapa? Mau 100.000 boleh. Nanti bilang aja, Om, saya dari lahir Om gak pernah butuh orang lain Om. Saya lahir sendiri, saya besar sendiri, saya sekolah sendiri. Wah, saya orang yang luar biasa Om. Saya layak mendapatkan pulsa 100.000 Om. Nah, bilang saya nanti saya transfer ya. Nah, dari lahir kita itu butuh orang lain nggak? Butuh orang lain. Ya. Lahirnya butuh apa? Dokter atau bidan gitu ya. Nah, lahir kita butuh orang tua kita yang membesarkan kita. Kita butuh apa ya? Oh, guru yang mengajari kita sehingga kita bisa membaca, menulis, berhitung. Ya. Ada lagi orang lain yang menolong kita. Ya. Nah, nanti begitu kalian nanti bisnis, misalkan bisnis nih ya. Wah, saya jualan. Saya jualan apa nih? Jualan makanan. Wah, jualan makanan. Silahkan buat makanan yang paling enak. Silahkan buat makanan yang paling keren. Silahkan buat makanan yang paling top, paling terkenal ya. Ikutin resepnya chef yang luar biasa. Tapi tidak ada yang beli. Gimana? Kalau nggak ada yang beli gimana? Makan sendiri? Boleh. Mau bagi-bagi ke saya sama dia? Boleh ya. Nah, artinya butuh orang lain. Nggak bisa sendirian kita. Om, saya mau jadi dokter, Om. Wah, keren. Jadi dokter. Terus kalau nggak ada orang yang sakit, mau ngobatin apa? Ya, saya mau jadi pengacara. Saya mau jadi apa ya, mau jadi artis, mau jadi aktor terkenal. Wah, boleh. Ya. Tapi kalau nggak ada orang lain yang nonton, nggak ada orang lain yang memberikan apresiasi, nggak ada orang lain yang menyaksikan, oh si A itu keren loh, actingnya yahut, suaranya bagus, oh dia itu talented banget loh, luar biasa. Kalau nggak ada yang kayak begitu, mana bisa kita sukses? Oh, saya YouTuber terkenal, saya sudah mengupload 2000 konten. Nggak ada yang kasih like. Nggak ada yang kasih like, nggak ada yang kasih komentar, ya adem aja gitu.
Orang bisa kenal nggak? Ya. Jadi apa? Kita butuh orang lain untuk mencapai kesuksesan kita. Dan mulut ini fungsinya apa? Nah, kita harus ngomong ketika kita butuh orang lain. Ya. Jadi kadang-kadang saya juga kadang bingung, ada orang yang bilang, Pak, saya kok nggak dibantuin, Pak? Saya ada masalah ini nih, kerjaan saya nggak bisa nih, saya kok nggak bisa mencapai target. Oh ya? Saya bilang gitu. Terus yang sudah kamu lakukan apa? Iya, saya menunggu, Pak. Siapa tahu Bapak mau tolong saya, atau siapa sih? Si A, si B mau tolong saya. Oke, terus kamu sudah lakukan apa? Ya saya menunggu aja. Tidak ngomong. Orang mana tahu. Jelas ya? Anggap ya maksudnya. Kita perlu ngomong. Kalau kita minta bantuan kepada orang lain, kan kita kan bukan dewa nih. Ya, bukannya oh, yang maha tahu gitu ya. Ya, ngomonglah. Dengan kerendahan hati ngomonglah kalau kita minta bantuan. Om, saya butuh ini om, tolong jelasin om saya butuh ini. Oh pak, tante, om, mas, dek, saya butuh ini. Bisa tolong dibantu nggak? Perlu ngomong. Ya, supaya apa? Supaya apa yang menjadi kesulitan kita. Di samping Tuhan tahu ya pasti ya, tapi Tuhan kan juga bisa pakai orang untuk membantu kita. Ya, Tuhan bisa pakai orang untuk membantu kita, tapi yang kita harus lakukan apa? Kita ngomong. Ya. Sampaikan kesulitan kita apa, sampaikan yang menjadi kendala kita apa. Ya, katakan kalau kita butuh bantuan, katakan. Ya, katakan kalau kita butuh sesuatu, kita akan siap menolong. Kita akan siap membantu satu dengan yang lain. Ya, ada ayatnya dalam Galatia 6 ayat 2 sampai 3. Kita buka ya, kita sambil nanti kita akan tutup. Ini ayat terakhirnya, Galatia 6 ayat 2 sampai 3. Saya ulangin ya. Galatia 6 ayat 2 sampai 3. Judulnya keren banget judulnya. Apa? Saling membantulah kamu. Ya. Nah, ayat 2 bilang gini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Nah, saya ulangin ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa saya berarti, wah saya hebat nih, saya paling berarti, saya paling keren dewe, ya. Padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Kasihan dia loh. Ya. Nah, kita sadar bahwa kita butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Dalam mencapai keberhasilan kita tidak pernah bisa sendirian. Kita butuh orang lain. Tapi gimana cara kita bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang lain? Ngomong. Dipakai mulut ini untuk jujur, nyampaikan aja. Kalau kita butuh sesuatu, kita minta bantuan pertolongan orang lain, ngomong aja. Kita pasti akan saling membantu satu dengan yang lain. Nah, tadi ya, 3 hal yang gampang kan? Ingat-ingatnya nih. Mata, hidung, mulut. Mata melambangkan kemana sih tujuan kita? Apa sih yang mau kita capai dengan tujuan kita? Tujuan kita itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan. Tadi dalam Filipi 4 ayat 8 ya. Filipi 4 ayat 8. Ya, itu yang semua yang manis-manis itu, yang benar-benar itu, pikirkan semua itu supaya itu bisa masuk dalam pikiran kita. Jadi kita jelas tujuannya kemana. Terus yang kedua, hidung kita melambangkan apa sih? Kita harus ingat nih, ada Tuhan. Kita nggak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan yang akan menjaga kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita supaya kita bisa berhasil mencapai apa yang kita targetkan. Dan yang ketiga, pakai mulut kita untuk kita minta bantuan orang lain. Ya,
kita tidak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Dari kita lahir, brojol, crol gitu ya, sampai kita nanti meninggal, kita pasti butuh orang lain. Jadi, jangan pernah sungkan untuk kita ngomong tentang kebutuhan kita, tentang kita minta pertolongan, ngomong aja. Kita akan saling membantu satu dengan lain. Wah, itu aja. Ya, udah cukup sharing dari saya sore hari ini. Sore yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ingat mata, hidung, dan mulut. Jangan pernah lupa, itu akan menjadi bekal kita dalam kita mengarungi tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Oke, itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Kembali ke Dea. Terima kasih Om David, firman-Nya sangat powerful. Semoga semua teman-teman yang dengerin hari ini bisa menerapkan juga ya firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa kalau mau minta bantuan orang lain, bilang supaya orang lain bisa tahu dan bisa bantu kita. Oke. Nah, jadi udah ini aja. Ibadah Dia sama ada yang mau didoakan nggak, Dea? Oh Ada iya, yang mau didoakan nggak nih? teman-teman kalau ada yang mau didoain boleh tulis di kolom komentar. Boleh nanti ada yang mendoain, mungkin ada yang lagi ujian atau mungkin ada yang udah libur atau mungkin ada yang udah masuk sekolah kali gitu, atau ada yang mungkin mau doain kesehatannya, boleh loh. Doain dong. Ini tante. Nanti kalau ada yang mau didoakan juga, boleh tulis di chat di grupnya Teens ya. Nah, kita menampung tuh. Jadi maksudnya kalau kita ngomong itu kan kita nggak usah harus ngomong, tapi diuraikan dengan kata-kata, ditulis di situ. Mau didoakan apa, kita dan doakan. Kita punya si doa loh di Teens loh, ya. Jadi biar biar si doa itu bisa menjalankan tugasnya itu Pak, mendoakan kita. Ya. Kalau nggak ada sore ini nggak apa-apa nanti. Oh, Wah, ada nih kesehatan. cuaca. Oh, doakan kesehatan buat semua, kata Kak Gloria. Doain buat cuaca juga. Wah, oke. Cuacanya lagi ini ya, lagi ekstrim ya. Lagi banyak hujan. Iya, di beberapa tempat banyak bencana juga. Ya. Nanti kita boleh pikirin ya, apakah kita mau ikut tergerak nggak kita bantu. Kantor saya tuh udah tergerak membantu yang bencana di Sulawesi yang banjir. Nah, mungkin ada usulan juga kan kita lagi nggak bisa muter nih, lagi nggak bisa jalanin proyek bagi makanan. Mungkin kita bisa alokasikan dana untuk kita bisa bantu saudara-saudara kita yang terkena bencana kali. Boleh nanti dipikirin lah, itu ide yang bagus. Yuk kita boleh Nanti doa. dia doain ya. Iya, Nanti doain oke Om. untuk Ya, kita buat perlindungan, perlindungan. kesehatan, dan untuk cuaca. Yuk sama-sama teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas sharing firman-Mu hari ini Bapak. Tuhan, hari ini kami mau bersatu hati, kami berdoa Tuhan untuk cuaca yang lagi beberapa hari ini lagi ekstrim. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk beberapa bencana yang terjadi di Sulawesi Utara, ada yang juga terjadi di um, berbagai tempat-tempat yang lain. Tuhan, banjir, gempa bumi, gunung, meletus, semuanya Tuhan yang benar-benar Tuhan memberkati para korban yang ada di sana, Tuhan memberkati para relawan yang memberikan bantuan yang ada di sana, biar Tuhan memberikan mereka kesehatan, biar Tuhan memberikan mereka penjagaan dan perlindungan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak teman-teman KHT yang ada di Semarang, biar Tuhan biar memberkati kesehatan kami, keluarga kami, Tuhan memberkati segala sakit penyakit itu Bapak, Tuhan yang angkat di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada obat-obatan yang kami konsumsi Tuhan, Tuhan yang memberkati supaya juga boleh menjadi sarana penyembuhan kami Tuhan, biar benar-benar Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan, biar di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh kembali pulih, kami boleh kembali melakukan segala aktivitas kami dengan baik, dengan lancar, dan biar Tuhan yang tetap menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa. Amin. 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 Oke.
Masih Terima ada yang kasih mau semua. ditulis didoakan? Udah Masih ada semua? yang mau ditulis, masih ada yang mau didoain. Udah semua ya? Nggak ada ya? Ya, udah nggak ada nih Om. Nanti kalau ada yang masih mau Hmm, didoain, boleh tulis di grup aja ya. boleh di grup aja tulis apa pokok doanya nanti kita doain sama-sama setiap malam dan juga nanti si doa akan doakan secara khusus. Ya, Hmm, Makasih semuanya. Terima kasih Om oke. David. God bless semuanya. Jaga kesehatan. Tuhan Ya, berkati. selalu berkati. God bless.